Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 11 hari ini akan mempresentasikan materi tentang modal kerja internasional. Di kelompok kami ada Rizky, ada Malik, ada Erika, dan ada Nini. Materi yang akan kami bawakan hari ini adalah latar belakang biaya modal perusahaan multinasional, biaya modal di berbagai negara, menggunakan biaya modal untuk menilai proyek-proyek luar negeri, keputusan menyangkut struktur modal, menciptakan target struktur modal, serta struktur modal di berbagai negara. Modal suatu perusahaan terdiri dari ekuitas, yaitu laba ditahan, dan dana-dana yang diperoleh dari penerbit saham, dan hutang atau dana pinjaman. Laba ditahan merupakan suatu biaya oportunitas dan biaya dari hutang perusahaan lebih mudah diukur karena adanya bunga yang harus ditanggung. Perusahaan berupaya struktur modalnya akan meminimalkan biaya modal mereka. Semakin rendah biaya modal, maka semakin rendah tingkat pengembalian yang diinginkan. Faktor pembeda biaya modal perusahaan MNC dan domestik adalah ukuran perusahaan, akses ke dalam pasar modal internasional, diversifikasi internasional, exposure terhadap risiko nilai tukar, dan exposure terhadap country risk. Untuk menilai bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan MNC berbeda dari tingkat pengembalian oleh perusahaan domestik murni, Capital Asset Pricing Model atau CAPM dapat digunakan dengan rumus KE sama dengan RF ditambah B dikali KM dikurang RF. Pentingnya mengetahui variasi biaya modal antar negara adalah mengetahui mengapa perusahaan MNC berbasis di sejumlah negara memiliki keunggulan kompetitif atas MNC lainnya. Kemudian, perbedaan biaya modal memungkinkan perusahaan MNC untuk menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana untuk mengambil keuntungan. Kemudian, untuk mengetahui mengapa beberapa perusahaan MNC cenderung memiliki struktur modal yang lebih padat hutang daripada perusahaan MNC lainnya. Perbedaan dalam biaya hutang yang pertama disebabkan oleh perbedaan dalam suku bunga bebas risiko. Suku bunga bebas risiko ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran dana. Sejumlah faktor yang mempengaruhi antara lain ketentuan perpajakan, aspek demografis, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi. Yang kedua adalah perbedaan dalam premium risiko. Premium risiko hutang harus cukup besar demi menyediakan kompensasi kepada kreditor terhadap risiko ketidakmampuan peminjam melunasi kewajibannya. Risiko ini bervariasi antar negara karena perbedaan kondisi ekonomi, hubungan antar korporasi dan kreditor, intervensi pemerintah, dan tingkat bungkitan keuangan. Perbedaan biaya hutang antar negara terutama disebabkan oleh perbedaan dalam suku bunga bebas risiko. Perusahaan multinasional yang beroperasi dalam negara-negara yang memiliki biaya modal tinggi barangkali akan dipaksa untuk menolak proyek yang mungkin layak diterapkan oleh MNC yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal rendah. Di samping itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara yang memiliki biaya modal tinggi mungkin akan menjual proyek perjalanan mereka jika biaya pendanaan dianggap mulai meninggi. Biaya dari ekuitas dalam sebuah negara merefleksikan biaya oportunitas, yaitu apa yang bisa dihasilkan pemegang saham dari investasi yang memiliki risiko yang setara, seandainya ekuitas didistribusikan kepada mereka. Biaya dari ekuitas juga didasarkan pada peluang investasi di negara yang bersangkutan. Biaya ekuitas dalam sebuah negara dapat diestimasikan memakai rasio harga atau laba. Rasio harga atau laba berhubungan dengan biaya modal karena rasio ini mencerminkan proporsi harga saham perusahaan terhadap kinerja perusahaan, yaitu laba. Biaya hutang dan biaya ekuitas dapat digabungkan untuk menghitung biaya modal. Proporsi hutang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan dalam tiap negara menentukan besarnya biaya modal. Karena biaya tersebut berbeda antar negara, maka biaya modal di negara tertentu pastinya akan lebih rendah. Ada berbagai cara MNC untuk memperhitungkan perbedaan risiko antara risiko investasi suatu proyek luar negeri dengan risiko MNC itu sendiri, yaitu yang pertama, perusahaan multinasional dapat memperhitungkan risiko dalam estimasi arus kasnya. Metode lain yaitu dengan menyesuaikan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan dengan premium risiko.
Biaya modal rata-rata tertimbang terdiri dari biaya ekuitas dan biaya hutang setelah pajak dari dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek luar negeri. Biaya hutang setelah pajak dapat diestimasi dengan informasi menyangkut biaya hutang yang ditanggung perusahaan. Dan biaya ekuitas adalah biaya peluang atau oportunitas yang dihasilkan investor dari investasi yang beresiko setara. Karakteristik korporasi yang mempengaruhi struktur modal kerjanya diantaranya yaitu stabilitas arus kas. Perusahaan yang arus kasnya stabil mampu menyerap hutang lebih banyak karena memiliki aliran kas masuk yang tetap dan bisa dipakai untuk menutupi pembayaran bunga periodik. Sebaliknya, perusahaan yang arus kasnya tidak menentu akan mengambil lebih sedikit hutang dalam struktur modalnya. Kemudian adalah risiko kredit. Perusahaan yang memiliki risiko kredit yang lebih rendah atau risiko tidak mampu membayar kewajiban kepada kreditor mempunyai akses yang lebih banyak untuk pinjaman. Selanjutnya adalah akses terhadap laba. Perusahaan MNC yang menghasilkan laba tinggi mampu mendanai investasi mereka dengan laba ditahan, dan demikian cenderung menggunakan struktur modalnya padat ekuitas. Jika sebaliknya, perusahaan harus bergantung pada pembiayaan hutang. Menyangkut struktur modal, karakteristik negara yang mempengaruhi perusahaan MNC dalam menentukan struktur modal kerjanya diantaranya yaitu: pertama, restriksi investasi di negara tamu. Kedua, suku bunga di negara tamu. Ketiga, kuat lemahnya valuta di negara tamu. Keempat, country risk di negara tamu. Kelima, undang-undang pajak di negara tamu. Dan yang keenam adalah ikhtisar karakteristik negara. Menciptakan target struktur modal. Komposisi dana dari semua negara belum tentu cocok dengan target struktur modal global. Tetapi, komposisi hutang dan ekuitas perusahaan induk di negaranya sendiri bisa disesuaikan untuk meraih struktur modal yang diinginkan. Strategi mengabaikan struktur modal lokal termasuk yang paling baik, apabila dapat diterima oleh kreditor dan investor luar negeri. Jika terjadi sebaliknya, maka para kreditor dan investor luar negeri akan meminta tingkat pengembalian lebih tinggi dari dana yang mereka sediakan kepada MNC. Sejumlah perusahaan MNC memperbolehkan anak perusahaan tertentu menerbitkan saham kepada karyawan untuk mendapatkan lebih banyak ekuitas atau dimiliki secara parsial. Namun hal ini dikhawatirkan akan menciptakan konflik kepentingan. Keuntungan dari kepemilikan parsial adalah kemungkinan terbukanya peluang tambahan di negara tamu, karena citra perusahaan semakin meningkat akibat sebagian saham dimiliki investor lokal. Selain itu, kepemilikan parsial juga akan membantu melindungi perusahaan dari tindakan pemerintah tamu yang merugikan. Berikut ini adalah gambar rasio hutang terhadap ekuitas di 4 negara, yaitu Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Hutang diukur memakai nilai buku, dan ekuitas diukur berbasis nilai pasar. Dari gambar tersebut, jelas bahwa perusahaan Jepang dan Jerman menggunakan ungkitan keuangan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi, probabilitas kebangkrutan mungkin lebih rendah bagi MNC negara lain karena pemerintah mereka lebih cenderung menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Lebih jauh, bank-bank di Jepang dan Jerman biasanya berfungsi sebagai kreditor dan pemegang saham utama dari perusahaan. Dan dengan demikian, sangat berkepentingan untuk melakukan tindakan penyelamatan atas perusahaan yang bermasalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.